The eye as an optic system, di sini ada instrumen optik di mana ada alat peraga yang sama persis seperti bola mata, di mana di paling depan terlihat adanya kornea atau kaca yang bertindak sebagai kornea, kemudian di belakangnya ada lensa, di depan lensa ada aqueous humor, di belakang lensa ada vitreous humor, dan lempengan besi yang bertindak sebagai retina. Kemudian di sini untuk alat peraganya terdapat gambar cahaya atau bayangan cahaya yang akan terbentuk dari alat peraga gambar yang berupa sinar, yaitu sinar panah yang berbentuk panahan. Kemudian akan terbentuk di lempeng kedua, di garis kedua, lempeng besi, terbentuk gambarnya itu jelas, kemudian terbalik dan juga diperkecil. Kemudian yang kedua, untuk percobaan kedua akan dilakukan dengan lensa negatif. Untuk percobaan kedua dengan lensa negatif akan terbentuk bayangan kecil, terbalik, dan juga jelas. Kemudian tegak lurus dengan bayangan yang ada, yang disediakan. Kemudian hal ini terjadi pada mata miopia, sedangkan pada mata hipermetropi akan terbentuk bayangan lebih cenderung padat, kecil, kemudian tegak lurus dan juga terbalik. Kemudian untuk mata afaskia atau tanpa lensa, dia akan meneruskan cahaya saja tanpa terbentuk adanya gambar. Video ini menampilkan praktikum fisiologi mata dengan topik tes buta warna menggunakan buku Ishihara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengamati fungsi sel kerucut atau cone cells pada retina yang bertanggung jawab terhadap persepsi warna. Sel kerucut terdiri atas 3 jenis yang masing-masing peka terhadap panjang gelombang cahaya merah, hijau, dan juga biru. Melalui pengamatan pola dan angka pada lembar Ishihara, dapat dipelajari bagaimana kombinasi aktivitas ketiga jenis sel tersebut menghasilkan persepsi warna yang normal. Praktikum ini membantu memahami mekanisme fisiologis penglihatan warna, serta bagaimana sistem visual membedakan variasi warna berdasarkan respon fotoreseptor terhadap cahaya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes buta warna atau color blindness menggunakan buku Ishihara. Ini yang nebak siapa? Kakaknya. Langsung sebut aja, Kak. 26, 42, 35, 96. Ini enggak ada. Ini kosong. Pakai dulu. Papillary reflex. Tujuan penelitian papillary reflex ini adalah untuk mengetahui mekanisme refleks pupil terhadap rangsangan cahaya, seperti refleks langsung dan refleks konsensual, serta peran saraf kranial yang terlibat. Tata cara dari penelitian papillary reflex ini yang pertama, arahkan penlight ke mata kanan subjek dan amati perubahan diameter pupil kanan. Selanjutnya, tetap arahkan cahaya ke mata kanan, tetapi amati pupil kiri untuk melihat refleks konsensual. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan mengarahkan cahaya ke mata kiri untuk memastikan kedua refleks bekerja normal. Hasil dari pengamatan papillary reflex ini adalah saat cahaya diarahkan ke satu mata, pupil pada mata tersebut akan mengecil, yaitu refleks langsung atau direct light reflex. Selanjutnya, pupil pada mata sebelahnya juga ikut mengecil, walau tidak disinari, yaitu refleks konsensual atau consensual light reflex. Bila salah satu pupil tidak mengecil, dapat mengindikasikan adanya gangguan pada nervus opticus atau nervus oculomotorius. Penjelasan mengenai papillary reflex.
Refleks pupil terjadi melalui saraf refleks. Cahaya yang masuk ke retina akan diteruskan melalui nervus opticus menuju nukleus pretektal di otak tengah. Di sini, impuls dibagi ke dua sisi otak dan diteruskan ke nukleus Edinger-Westphal. Selanjutnya, impuls dikirim melalui nervus oculomotorius menuju otot sphincter pupil atau sphincter pupillae yang menyebabkan konstriksi pupil. Proses ini menjelaskan mengapa kedua pupil bereaksi bersamaan meskipun hanya satu yang disinari. Refleks ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata agar tidak berlebih dan melindungi retina dari kerusakan akibat cahaya yang terlalu terang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan pinhole di mata kanannya Jevon. Kemudian setelah melakukan tes pH, kita akan menggunakan lensa untuk mengecek skala minus gitu. Kelihatan? Dah? Nggak kelihatan anjir. Kita pasang di lensa frame kacamatanya. Kemudian kita kembali membaca skala lensa. Nah, yuk. Naik. Dari yang bawah aja belum? Dari yang 6. Oke. Jadi di sini kita akan melakukan tes Snellen chart, di mana kita akan melepas kacamata terlebih dahulu untuk membaca Snellen chart itu sendiri. P O G F P E L P Z Di sini saya akan menjelaskan pengecekan blind spot sendiri dapat terjadi ketika cahaya jatuh di bagian blind spot retina. Pada bagian blind spot tidak ada fotoreseptor. Itu bukan bagian fovea centralis, jadi tidak bisa merefraksi cahaya. Buat
Hello, my name is Nipsaya. Today we will talk about the refraction test, about the physiology. And the refraction test, we look for different deformities of the eyes like hypermetropia, myopia, and astigmatism. And hypermetropia is also called the long-sightedness. In the hypermetropia, the patient look clear, not clearly seeing the near object, and the far object see clearly. But in myopia, the person see the near object clearly, but far object cannot see clearly. So this is also, myopia is also called the short-sightedness, and the hypermetropia is also called long-sightedness. In another word, it is astigmatism. Astigmatism is actually the imperfection of the surfaces of the eyes or the lens inside the eyes. Like they not look like equally smooth surfaces, like the lens and the outer surface of the eye. So there will be more than one focal point inside the eye. So the person look blurry vision and astigmatism. So the myopia can be corrected by using the concave lens, and hypermetropia can be corrected by using the convex lens, and astigmatism can be corrected by using the cylindrical lens, using putting in perpendicularly in front of the eyes. So now we will look like if the person see the person visual acuity is like 6/6, so they have no myopia. Now we look for the hypermetropia and ametropia. If the person have hypermetropia or it's normal ametropia. Ametropia is like the actual normal vision of the person. So then we put 0.25 Doppler lens inside the glasses. If the patient visual acuity is decreases with this, then the person they have normal vision. But if the visual acuity is the same like the previous one, so they have like the hypermetropia. In astigmatism, for the astigmatism checkup, we ask the patient to look the pen chart and the snake chart, like the lines. So when the patient experience blurry vision and they don't clearly see the lines, it means the person have astigmatism. So it can be corrected by putting the cylindrical lens perpendicular to the eyes, and now again ask the patient to look the lines, the pen chart. If he see clearly the lines, then it means that it is corrected. So this is different types of the deformities of the eyes in which we look in the refraction test. So it's all about the refraction test.